Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Warta berita disampaikan Kishore Das. Jepang dan Australia menandatangani kesepakatan pertahanan penting untuk melawan pengaruh China yang tumbuh di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan mitranya dari Australia Scott Morrison telah menandatangani kesepakatan pertahanan penting dalam upaya untuk melawan pengaruh China yang tumbuh di kawasan Laut Cina Selatan dan di atas negara-negara Pulau Pasifik. Perjanjian akses timbal balik RAA diadakan beberapa minggu setelah Menteri Luar Negeri dari Aliansi Quad yang mencakup Amerika Serikat dan India bertemu di Tokyo. Fakta tersebut mengizinkan pasukan Jepang dan Australia untuk mengunjungi negara masing-masing dan melakukan pelatihan serta operasi gabungan. Perdana Menteri Australia mengatakan bahawa perjanjian itu akan memperkuat hubungan keamanan mereka dan memfasilitasi kerjasama antara pasukan pertahanan. Pernyataan bersama tersebut menyebutkan kedua belah pihak juga menyepakati perlunya kerangka kerja yang memungkinkan militer Jepang melindungi pasukan Australia jika diperlukan. Ia juga menyatakan keprihatinan serius tentang situasi di Laut Cina Selatan dan menegaskan kembali penentangan kuat mereka terhadap setiap upaya korsif atau sepihak untuk mengubah status quo dan dengan demikian meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. China siap untuk bekerja sama dengan India dalam vaksin COVID-19, demikian kata Presiden Xi Jinping. Presiden China Xi Jinping mengatakan bahawa China siap bekerja sama dengan India terkait vaksin COVID-19. Berbicara di KTT BRICS pada hari Selasa melalui konferensi video, dia mengatakan bahawa perusahaan China sedang bekerja dengan mitranya dari Rusia dan Brasil pada uji klinis vaksin fase 3 dan kami juga siap untuk bekerja sama dengan Afrika Selatan dan India. Presiden Xi mengatakan China akan bekerja dengan negara-negara BRICS lainnya baik online maupun offline untuk memajukan penelitian dan uji coba vaksin kolektif, mendirikan pabrik, mengesahkan produksi dan mengenali standar satu sama lain. Ia juga mengusulkan diadakannya simposium BRICS tentang pengobatan tradisional untuk mengeksplorasi peranannya dalam pencegahan dan pengobatan virus corona. Komisaris Tinggi India meluncurkan jam tangan edisi khusus untuk tahun ke-100 Mujib di Dhaka. Seri jam tangan edisi khusus terbatas dirilis di Dhaka kemarin untuk tahun ke-100 Mujib, yaitu Mujib Borsho. Jam tangan edisi khusus yang dirancang dan dipesan oleh Komisaris Tinggi India ini diresmikan oleh Menteri Transportasi dan Urusan Jembatan Jalan Obaidul Kader dan Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh Vikram Doraiswamy. Arloji dalam seri edisi terbatas ini membuat gambar Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dan tanda tangannya yang mewakili keabadian pesan Bangabandhu dan relevansinya yang abadi, demikian dikatakan dalam rilis pers yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi India pada kesempatan ini. Bangladesh merayakan ulang tahun ke-100 kelahiran Presiden pendirinya dan Bapa Bangsa Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Pemerintah Bangladesh telah mendeklarasikan periode dari 17 Maret 2020 sampai tanggal 26 Maret 2021 sebagai Mujib Borsho, menandai peringatan 100 tahun dari Bangabandhu. India memiliki peluang menarik untuk investasi dalam urbanisasi, demikian kata Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan sudah waktunya untuk memikirkan tentang persyaratan dunia pasca COVID dan menyerukan peremajaan pusat kota. Berbicara di Forum Ekonomi Baru Bloomberg tadi malam, Modi mengatakan pandemi telah menunjukkan bahawa kota-kota yang menjadi mesin pertumbuhan juga merupakan zona rentan. Beberapa kota di dunia menyatakan diri mereka berada di ambang penurunan ekonomi terburuk sejak depresi hebat. Modi mengatakan restart tidak akan mungkin tanpa pengaturan ulang pola pikir, proses dan praktik. Dia menekankan perlunya membangun kota yang berkelanjutan di mana danau, sungai dan udara yang lebih bersih adalah hal yang biasa dan tidak terkecuali. Perdana Menteri mengatakan kota-kota di India memberikan contoh luar biasa selama pandemi, bahkan ketika ada insiden perlawanan di seluruh dunia terhadap penguncian.
Tingkat pemulihan COVID-19 mencapai sekitar 93,52% di negara ini. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah mencapai sekitar 93,52%. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 44,000 pasien COVID telah sembuh. Kementerian Kesihatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 8.335.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 5,01% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini sekitar 446.000. Selama 24 jam terakhir, 38.617 kasus baru dilaporkan, menjadikan jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 8,9 juta. Perdana Menteri Modi dan mitranya dari Luxembourg akan mengadakan pertemuan puncak virtual pada tanggal 19 November. Perdana Menteri Narendra Modi dan rekan sederajatnya dari Luxembourg, Xavier Bettel, akan mengadakan pertemuan Maya besok. Ini akan menjadi KTT pertama yang berdiri sendiri antara India dan Luxembourg dalam 2 dekade terakhir. Para pemimpin akan membahas seluruh spektrum hubungan bilateral, termasuk penguatan dan peningkatan kerjasama India-Luxembourg di dunia pasca COVID. Mereka juga akan bertukar pandangan tentang masalah internasional dan global yang menjadi kepentingan bersama. India dan Luxembourg terus mempertahankan pertukaran tingkat tinggi di masa lalu. Kedua Perdana Menteri telah bertemu sebelumnya pada 3 kesempatan. Uji coba penerbangan kedua KR-SAM dilakukan secara berhasil. Uji coba penerbangan kedua Quick Reaction Surface to Air Missile System, iaitu KRSAM, dilakukan secara berhasil kemarin dari Integrated Test Range Chandipur di lepas pantai Odisha. Tes pertama dalam rangkaian KRSAM berlangsung pada tanggal 13 bulan ini. Uji penerbangan hari Selasa dilakukan terhadap Jet Unmanned Aerial Target berkinerja tinggi yang disebut Banshee yang mensimulasikan sebuah pesawat terbang. Radar memperoleh target dari jarak jauh dan melacakinya sampai komputer misi secara otomatis meluncurkan misail. Panduan berkelanjutan disediakan melalui tautan data dasar. Rudal memasuki panduan homing aktif terminal dan mencapai target yang cukup dekat untuk operasi kedekatan aktivasi hulu ledak. Kerjasama ekonomi akan menjadi fokus di Dewan Para Kepala Pemerintah SCO pada tanggal 30 November. Demikian kata Sekretaris Jeneral Vladimir Norov. Sekretaris Jeneral SCO Vladimir Norov mengatakan bahwa kerjasama ekonomi akan menjadi fokus pada Dewan Kepala Pemerintahan SCO yang akan datang di bawah kepemimpinan India pada tanggal 30 November. Dia berpidato di konferensi pers di Beijing tentang hasil KTT SCO yang baru saja selesai. Mengutip Perdana Menteri Modi, Norov mengatakan bahwa dengan multilateralisme ekonomi dan peningkatan kapasitas nasional, negara-negara SCO akan mampu mengatasi krisis kerugian ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Dikatakannya, SCO sebagai pengelompokan memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi. Dia juga mencatat bahwa SCO bertindak sebagai platform yang kuat dalam kerjasama melawan COVID-19 dan menyoroti betapa pentingnya upaya masyarakat internasional dalam memperkuat kapasitas WHO. Dia mengatakan bahwa SCO akan terus berkontribusi untuk penyelesaian konflik internasional maupun regional secara eksklusif dengan cara-cara politik dan diplomatik, berdasarkan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri sesuatu negara, penolakan penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan. Didirikan pada tahun 2001, SCO adalah blok politik ekonomi dan keamanan yang terdiri dari 8 negara anggota yaitu India, China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Pakistan. India, Kazakhstan meninjau keseluruhan kerjasama bilateral dalam kerangka kemitraan strategisnya. Putaran ke-7 dari konsultasi kantor luar negeri antara India dan Kazakhstan diadakan melalui konferensi video pada hari Selasa. Sisi India dipimpin oleh Vikas Swarup, yaitu Sekretaris Urusan Barat, dan sisi Kazakh oleh Sakhrat Nurishov, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Kazakhstan. Selama konsultasi, kedua belah pihak meninjau keseluruhan kerjasama bilateral dalam kerangka kemitraan strategis mereka.
Konsultasi tersebut mencakup masalah politik, ekonomi dan komersial, energi, pertahanan, ruang angkasa, konsuler dan budaya. Mereka juga berbagi pandangan dan pengalaman dalam memerangi pandemi COVID-19. Kedua belah pihak juga bertukar pandangan tentang masalah regional maupun internasional yang menjadi kepentingan bersama dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di arena multilateral, termasuk selamat tugas India yang akan datang di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2021 dan 2022. Perdana Menteri Modi berbicara dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden. Dua pemimpin sepakat untuk memajukan kemitraan strategis India-Amerika Serikat. Perdana Menteri Narendra Modi berbicara dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden dan mengucapkan selamat kepadanya. Selama percakapan telepon, kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kemitraan strategis India-Amerika Serikat dan membahas prioritas dan kekhawatiran bersama, yaitu pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri juga menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Kamala Harris. Modi berkata kesuksesannya adalah masalah kebanggaan dan inspirasi besar bagi anggota masyarakat India-Amerika yang bersemangat yang merupakan sumber kekuatan luar biasa bagi hubungan India-Amerika Serikat. Negara-negara BRICS mengadopsi strategi kontraterorisme baru untuk secara efektif menangani ancaman tersebut. BRICS yang beranggotakan 5 negara telah mengadopsi strategi kontraterorisme baru untuk menangani terorisme secara efektif. Tujuan kerjasama kontraterorisme BRICS adalah untuk melengkapi dan memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral yang sudah ada di antara negara-negara BRICS dan memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya global untuk mencegah dan memerangi ancaman terorisme. Negara-negara BRICS menegaskan kembali bahwa terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional dan bahwa setiap tindakan terorisme yang dilakukan adalah kejahatan dan tidak memiliki justifikasi. Negara-negara BRICS juga mengakui bahwa tindakan, metode, dan praktek terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan demokrasi, mengancam keutuhan wilayah, keamanan negara, dan bahwa masyarakat internasional harus mengambil tindakan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama untuk mencegah dan memerangi terorisme termasuk gerak-gerik teroris lintas batas. Negara-negara BRICS bertujuan untuk memperkuat persatuan mereka dalam melawan terorisme internasional dan pendanaannya. Sekian saudara pendengar, Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul KTT Virtual BRICS. Tahun depan, BRICS akan menyelesaikan 15 tahun perjalanan kelembagaannya. Jalan dan lintasannya belum sepenuhnya dilapisi dengan emas, meskipun harapannya tetap tinggi bahwa India akan mengambil alih jabatan Ketua BRICS pada tahun 2021 untuk ketiga kalinya, tidak kalah pentingnya. Keanggotaan organisasi internasional, gerakan, dan mekanisme kerjasama India telah memberikan penghormatan kepada mereka karena India memiliki kredensial yang sempurna dalam hal inisiatif global dan visualisasinya. Bahkan sebelum kemerdekaannya, India menjadi anggota PBB dan beberapa institusi global. Fakta bahwa tahun depan India bergabung dengan Dewan Keamanan PBB untuk ke-8 kalinya bukanlah kebetulan belaka. Itu adalah pembenaran peran luar biasa India dalam urusan global. Tema KTT BRICS ke-12 yang secara virtual diselenggarakan oleh Rusia, Stabilitas Global, Keamanan Bersama dan Pertumbuhan Inovatif, adalah apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi sebagai relevan dan visioner. Dia menjelaskan bagaimana perubahan geostrategis yang sedang berlangsung akan berdampak pada stabilitas, keamanan dan pertumbuhan. Tanpa basa-basi, Perdana Menteri Modi mengatakan bagaimana kredibilitas dan efektivitas lembaga pemerintahan global berada di bawah awan. Bukan hanya PBB tetapi lembaga-lembaga seperti WTO, IMF dan WHO membutuhkan reformasi yang berarti. Perdana Menteri India mengharapkan negara-negara anggota BRICS akan mendukung
reformasi ini. Sekretaris Jeneral PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahawa multilateralisme sedang diserang dari berbagai arah tepat pada saat kita sangat membutuhkannya. Itu dirusak oleh penarikan mundur sepihak, tidak membayar iuran, hampir veto dan ancaman yang lebih buruk. Perdagangan bilateral dan plurilateral serta perjanjian lainnya yang juga merusak ciri-ciri penting dari tatanan pasca Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Modi juga menarik perhatian masyarakat global terhadap ancaman terorisme yang semakin meningkat dan menekankan perlunya membawa pelaku tindakan mengerikan tersebut tetapi juga sponsor mereka. Dia menyatakan kepuasannya atas strategi kontraterorisme dari BRICS telah diselesaikan dan berjanji untuk meneruskannya di bawah kepresidenan BRICS India. Menyoroti ruang lingkup perdagangan intra-BRICS, Perdana Menteri menyampaikan bahawa mekanisme kerjasama BRICS antar bank memiliki peran besar dalam pemulihan ekonomi global. Berbicara tentang kapasitas produksi vaksin India, dia mengatakan bahawa India yang mandiri dan tangguh dapat menjadi pengganda kekuatan. Perjalanan BRICS jauh dari mulus. Arsitektur tata kelola global sedang diubah secara signifikan oleh desain agresif dan kekuatan tertentu. Ekonomi global melewati momen kritis. Telah terjadi perkembangan kerangka kerja sama yang saling bersaing. Ketika kekuatan yang meningkat dari global South menciptakan BRICS, hal itu membangkitkan semangat dan optimisme yang luar biasa. Mengingat potensi pengelompokan yang menjanjikan ini, BRICS juga memicu kebingungan, kecemburuan, serangan paranoia, dan pemikiran yang kacau di beberapa tempat di Barat. BRICS menimbulkan harapan bahawa negara-negara anggotanya akan mengejar tujuan bersama dan posisi yang konvergen secara luas tentang isu-isu global. Akhir-akhir ini muncul persepsi bahawa kerangka kerja sama BRICS mulai kehilangan ketajamannya berkat politik kekuasaan dan agenda agresif dari negara anggota tertentu. Itu menjelaskan mengapa BRICS tampaknya kehilangan sebahagian dari pengaruh negosiasi umumnya. Jika salah satu anggota berusaha untuk mendominasi, grup tersebut akan dianggap tidak relevan. Bukankah PBB dan banyak lembaga pemerintahan global mengalami erosi akibat sistem veto? Bersamaan dengan pergeseran kekuasaan di antara negara bangsa, kekuatan relatif berbagai aktor dan pemain non-negara juga meningkat. Para pemain berubah, begitu pula cakupan dan luasnya masalah transnasional yang penting untuk berkelanjutan kemakmuran global. BRICS perlu mengubah dirinya sendiri. Ini akan berhenti tumbuh jika membiarkan dirinya didominasi oleh satu anggota atau yang lainnya. Sama pentingnya untuk menemukan cara untuk mengatasi sinisisme di tempat-tempat tertentu sehingga forum ini mungkin tidak memberi banyak nilai tambah bagi semua negara anggota. Hubungan intra-perdagangan dan ekonomi tidak diragukan lagi, telah meningkat tetapi secara tidak proporsional menguntungkan China. BRICS perlu berinovasi seperti yang diingatkan Einstein kepada kita. Anda tidak dapat memecahkan masalah pada tingkat yang sama dengan saat diciptakannya. Anda harus naik ke atasnya ke tingkat berikutnya. Sekian.